Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita dipertemukan dalam masjid yang insyaallah penuh berkah, dan insyaallah pula kita akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah saum kita. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tetap pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga keistiqomahan kita ini menjalankan sunnah-sunnah beliau merupakan sarana nantinya insyaallah kita akan dapatkan pertolongan melalui syafaat beliau sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sudah masuk pertengahan lewat. Sudah berapa hari Bu, Pak? 16, 17, 18. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Syawal. Namun ingat bahwa di akhir 10 akhir bulan Ramadan ini ada kebiasaan Rasulullah SAW yang dilakukan. Ini sunnah dan jarang orang melakukannya. Begitu. Beliau semakin dekat dengan bulan Syawal, artinya 10 akhir pada bulan Syawal, beliau lubsul bil masjid, artinya mengikatkan diri di dalam masjid. Dia memperkuat untuk meningkatkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, yakni melakukan i'tikaf di dalam masjid. Ini jadi sunnah. Ketika sunnah ini bisa dilakukan seseorang, insya Allah luar biasa pahalanya. Ya, apalagi ketika kita berusaha melaksanakan pada saat itu, ya, di akhir 10 akhir bulan Syawal, sambil kita juga bahasanya jaring Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah, dalam ayat surat ini, yaitu surat Al-Qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, ini ada penegasan. Kalimat inna itu adalah kalimat takkid, ya, untuk menegaskan sungguh kami, ya, anzalna menurunkan fi lailatul qadr. Jadi Allah menurunkan wahyunya, ya, fi lailatul qadr, pada suatu malam. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar?
Maka Allah sebutkan juga dijelaskan berikut ayatnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Suatu malam itu, ya, Lailatul Qadar itu suatu malam itu khairun, lebih baik, ya, khairun min alfi syahr, dari 1000 bulan. Masya Allah. Ini surat dan ayat ini gak habis-habis ya, tiap tahun pasti dibahas, pasti dijelaskan dalam rangka untuk mengingatkan kita semuanya. Jangan sampai melewatkan diri saja. Ramadan itu datang dengan berbagai macam pahala yang akan diberikan oleh hambanya. Kita semua ini hamba Allah yang taat, ya, taat pada Allah dan Rasulnya, yang insya Allah akan dapatkan kebahagiaan, insya Allah mendapatkan kemenangan, begitu. Karena disebutkan dalam Quran surat As-Saff, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan kebahagiaan. Faza itu kemenangan, faza itu kebahagiaan, azim itu besar, begitu. Ini kesempatan kita bulan Ramadan, siapa yang taat, siapa yang yakin, siapa yang tenanan, gitu. Jadi kita ini terus kalau kita umur kita 50 tahun, berarti kita sudah 50 kali melewati bulan Ramadan. Kalau kita 80 tahun, berarti 80 kali kita mengalami bulan Ramadan. Kalau sudah sekian waktu setiap datang bulan Ramadan biasa saja, ya hanya begitu. Tinggal memperhatikan saja. Sebenarnya nilai kita itu ada di bulan Ramadan. Nilai 11 bulan berikutnya itu ada di mana? Ada di 1 Ramadan itu. Ketika 1 Ramadan atau bulan Ramadan itu betul-betul dan sungguh-sungguh keinginannya ingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kenapa begitu? Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kalimat imanan wa ihtisaban. Imannya itu tenanan, sungguh-sungguh, keyakinan itu mantap, ikhlas dia dengan segala apa yang menjadi perintah Allah dia laksanakan, segala apa yang dia larang maka dia tinggalkan. Ini kesungguhannya. Kita itu diuji hanya 1 bulan Ramadan ini. Mampukah kita melewati Ramadan dengan bahagia? Mampukah kita melewati Ramadan dengan ceria? Mampukah kita bulan Ramadan kita lewati semua amal yang memang disunahkan dan dilipat gandakan? Lebih daripada itu adalah bagaimana kita kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan itu betul-betul juga dan sungguh-sungguh melakukannya. Insya Allah nilai 1 bulan itu akan bercermin dan berpengaruh dalam 11 bulan yang akan datang. Kata insya Allah, Bu, selama Ramadan itu ribut, baik-baik saja, Pak, ribut Pak, selama Ramadan, baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, baiknya itu di mana? Dan sudah sejauh mana kebaikan yang sudah kita lakukan itu? Kan 2 pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan besar bagi siapa pribadi kita masing-masing. Betulkah saya ini dalam Ramadan ini tinggal beberapa hari, hampir ini yang mendekati 10 akhir Ramadan kan? Nah ini sudah selama kisaran 17 hari yang sudah saya lakukan itu betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul sungguh-sungguh karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita ketika saat Ramadan itu masih ada marah? Adakah kita saat Ramadan selama ini masih kita pelit? Adakah selama Ramadan ini kita masih hitung-hitungan masalah dunia? Adakah selama Ramadan ini masih kita belum maksimal amal-amal yang kita lakukan? Pertanyaan ini jawabannya ada di hati ibu bapak semuanya. Dapat ya? Oke. Pun itu gambarannya. Jadi mari kita berusaha setiap kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Jangan sampai kita rugi dalam bulan Ramadan. Pak Bu, saya itu sangat ya
senang dan melihat teman dari tetangga gitu. Ini setiap ba'da subuh. Dia ini kalau sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang dia jadi imam, kadang-kadang dia jadi makmum. Ketika kami tidak ada, beliau jadi imam. Nah, ketika saat itu kemudian dia berlanjut gitu. Berlanjut apa? Yakni zikir, sholat jamaah subuh, kemudian berlanjut zikir, terus kemudian dia baca Al-Quran. Dia belum keluar dari musola atau masjid tempat dia berjamaah tadi sebelum terbitnya fajar matahari. Dia kemudian melakukan 2 rakaat sholat syuruk. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang melaksanakan jamaah sholat subuh, ya, berjamaah, terus kemudian dilanjutkan dia beraktivitas yakni zikir, tilawah atau ikut kajian, dan dia menunggu sampai terbit matahari, begitu. Ketika terbit itu nggak boleh kita sholat, tetapi menunggu sekitar berapa 15 menit lah, begitu, biar naik sedikit, begitu. Nah, barulah kita sholat subuh. Insya Allah kata Rasulullah, pahala yang dia lakukan itu seperti pahala haji dan umroh, tamatan, sempurna. Itulah Rasulullah SAW. Yang bangunkan, adakah jamaah masjid sini yang bisa melanjutkan seperti itu? Wonten nggih? Bu, wonten nggih? Pengen umroh setiap hari, Bu? Pengen haji setiap hari? Pengen kok. Ayo pengen ya dilakukan, kan gitu Bang. Nah, inilah diantaranya. Jadi kalau kita punya keinginan itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Gak perlu kita harus terbang. Berbangun dan saat ini umroh pinter Bang. Si bidan dari umroh sih kan ini pinter Bang. Bukan umroh saat ini pinter 36. Iya 36. 36. Lah haji 90 hampir 100. Masya Allah. Ini ku angka ya. Lah ini saat ini walaupun kita itu tidak mampu tetapi sudah bisa melaksanakan, nilainya sama Pak, tidak ada bedanya insya Allah, nilainya sama. Tapi kadang-kadang orang banyak meninggalkan, belum dilaksanakan. Bukan meninggalkan, belum dilaksanakan, belum tahu ilmunya mungkin, atau tahu ilmunya tapi rada isin sikit. Kayaknya mau isin, lah bentuk sama masjid kok rada wis rada siang ki rada piye gitu. Kenapa tradisinya belum terbiasa? Inilah salah satunya. Kadang kita buru-buru apa? Buru-buru kerja. Kadang-kadang ada tuntutan untuk dunia. Buru-buru segera ke pasar. Boleh wis kawanan yo orang itu apa-apa. Rezeki ini singatur sinten? Rezeki ini singatur sinten, Bu? Allah. Jadi yang rezeki itu kalau memang rezeki kita tidak lari, tidak keluar dari edaran kita, insya Allah, gitu. Maka inilah dituntut kita keyakinan kita, kemantapan untuk yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi, termasuk juga ini kadang-kadang kan ada jamaah kalau malam kita setelah sholat isya jamaah, kemudian kita lanjut sholat tarawih, ya, sholat tarawih dan zikir, insya Allah. Ketika imam belum salam, dia masih tetap ikut sama imam dan lanjut hingga sampai salam. Insya Allah orang ini akan mendapatkan dianggap sholatnya seperti sholat semalam sunnah. Kan ada sebagian jamaah yang mekar, gitu. Aku tak ingin lanjut lagi di nanti malam. Ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Mau lanjutkan nanti berapa rakaat lagi nggak apa-apa, silakan aja. Tetapi dia tidak termasuk mendapatkan kategori sholat semalam subuh. Kita mengikuti
Begitu. Pentingnya kita itu sebagai makmum mengikuti imam. Apa yang dilakukan imam kita ikuti, insya Allah. Dan ini akan menjadi pahala yang besar bagi kita. Diibaratkan seperti orang tersebut adalah sholat semalam suntuk. Masya Allah, ini luar biasa juga. Coba kita berusaha memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan kita, keimanan kita. Lebih tambah lagi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini qoma itu adalah apa? Mendirikan sholat malam. Termasuk juga apa ini? Sholat tarawih itu sholat apa? Sholat malam, disebut qiyamul lail, itu sholat malam. Dan insya Allah sholat malam ketika kita betul-betul dan sungguh-sungguh dengan yakin betul begitu, imanan, kalimat pada dasarnya imanan wa ihtisaban, sungguh berimannya, betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala begitu, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapus dosa-dosa yang sudah lalu. Makanya ada orang yang punya keyakinan pokoknya melok tarawih, lek tarawih saja. Tapi juga kadang-kadang umat Nabi kita Muhammad SAW itu atau sekitar kita ini ada juga tarawih belum yusrega disian gitu, tetapi sholat hariannya lali. Wonten? Hah? Betul rawon yang benar. Yang betul rawon. Nah ini, masya Allah. Inilah satu gambaran Bapak Ibu. Oke, ternyata walaupun begitu ya, alhamdulillah kita hargai karena dia sudah meyakini seperti itu, kan gitu. Karena dia anggap seperti itu, dia mengharapkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo diloki, betul nggih? Nah, ampun diloki, malah didorong besok melalui dengan tarawih itu besok nanti melengkapi yang lainnya, kan gitu. Hidayah itu datangnya kita nggak tahu, nggak sama-sama kan. Nah, dulunya seruak ke masjid, terus 5 kali nggak hutang terus menerus dilakukan. Tahu-tahu kena opo mampret orang kita mengaji. Ini wonten. Padahal dia orang atur kalau masjid, ya nggak atur di masjid. Maka dari itu inilah fluktuasi naik turunnya manusia, keimanannya itu dikatakan al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazdadu iman bil ta'ati wa yanqusul iman bil maksiat. Hanya itu cara mengendalikannya. Supaya iman kita ini tetap langgeng terus gitu, istiqomah gitu, maka segera taat pada Allah. Tetapi kalau yang itu turun imannya, itu jelas kemaksiatannya tambah. Begitu saja. Jadi indikator orang imannya meningkat itu sregep gitu, taatnya semakin kuat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia ini kok imannya berkurang, malah turun, berarti ini indikatornya apa? Dia ini banyak maksiat. Nauzubillah min itu insyaallah. Nah, dan ini cara memaksimalkan. Masih banyak lagi amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan gitu. Kita kembali kepada Quran surat Al-Qadr tadi tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu pernah menghitung ini 1000 bulan itu berapa tahun? Hitung tahun Bu. Pernah ngitung dereng? Kisaranipun kira-kira 83 tahun, Masya Allah. Apakah ada jaminan umur kita 83 tahun? Besok bagaimanapun kita juga nggak tahu apakah sampai pada besok hari atau tidak. Umur kita apakah bisa sampai pada besok atau tidak, itu adalah urusan Allah. Allah yang maha tahu gitu. Maka dari itu sebuah kesempatan yang luar biasa, jangan sampai dilewatkan. Dapat satu malam umur kita itu seperti apa? Amalan kita itu seperti 83 tahun. Kita nggak bisa bayangkan gitu.
Andaikan tiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, lebih, masya Allah. Pada saat malam itu kita sholat, maka ibarat sholat kita itu seperti 83 tahun. Ketika malam itu kita bersedekah, insya Allah sedekah kita itu diibaratkan seperti itu. Ini satu gambaran yang insya Allah luar biasa gitu. Ini sebuah kesempatan yang harus kita tingkatkan insya Allah. Moga Bapak Ibu. Nah, ada indikator kapan Lailatul Qadar diberi saya. Jadi saat Lailatul Qadar, ketika kita bisa mendapatkan pada malam itu, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala yang sebagaimana disebutkan tadi, 1000 bulan tadi. Ibaratnya begitu. Oh, maksudnya. Nah, bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar? Ciri-cirinya diantaranya adalah ada beberapa hadis yang menyebutkannya, dan jumhur ulama mengatakan bahwa ada di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil. Jadi di malam-malam ganjil mulai dari 21, 23, 25, 27, 29, insyaallah. Nah, itulah di antara kita juga nggak tahu, ya. Tapi ini sebuah indikator, ya. Sudah dibuka sekarang, bisa dihitung bahkan, bisa diperkirakan gitu. Turunnya Lailatul Qadar itu. Dulu mulainya puasa kita itu pada hari apa? Kamis ya? Ya. Kalau Kamis mungkin jatuhnya itu pada malam 25. Diperkirakan begitu. Ada yang sudah menghitung dan menyebutkannya begitu. Masya Allah. Ini sebuah kesempatan. Jadi kita bisa memahami. Oh, ternyata semua bisa dihitung, diperkirakan begitu. Tetapi kok kita juga tidak berhenti untuk berusaha. Maka kenapa Rasulullah SAW itu berusaha mengikatkan diri lubsul bil masjid di akhir 10 akhir Ramadan. Apa yang dilakukan itikaf? Orang itikaf itu apa? Dia tinggal di masjid dan kemudian dia memperbanyak sholat, memperbanyak amalan-amalan termasuk tilawatul Quran, menambah sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Insya Allah hal ini adalah merupakan salah satu dalam rangka untuk betul-betul mengikatkan diri, mendekatkan diri untuk meminta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sering doa kita disampaikan setiap malam bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon padamu ridhomu ya Allah, wal jannah dan surgamu ya Allah. Kita kan minta tiap malam kadang-kadang. Allahumma inna nas'aluka ridhomu ya Allah, wal jannah dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung padamu ya Allah, jangan sampai aku terpeleset atau dimasukkan dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya mari kita usahakan, mari kita perbanyak, mari kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak istighfar. Monggo kalau mau banyak istighfar, kalau mau banyak zikir, tasbihkah, tahmidkah, takbirkah, tahlilkah, monggo insyaallah. Dan ini adalah sah-sah saja. Jadi lisan kita penuh dengan, kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah yang setiap hari kita lantunkan. Dan jangan sampai kita berhenti untuk membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sehingga bisa kita mengkhatamkan. Ada yang khatam sekali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 7 kali, ada yang khatam. Ada para sahabat itu ada yang khatam 1 hari 1 malam, ada yang khatam 3 hari 3 malam, ya. Ada yang khatam berapa? 7 hari, ya 7 malam itu. Bapak Ibu, kita sampun khatam? Pun sampun nggih. Alhamdulillah. Pun pinten Bu? Kaping 3. Oh. Nek bapak-bapak pun kata nih, sampun khatam pinten Pak?
mau buatan yang ini. Tadarus ya, insyaallah. Nah, tadarus dilanjutkan. Tidak apa-apa itu dalam rangka untuk menyemangati dan semangat. Nah, walaupun begitu dilanjutkan nah, betul nopo. Ini kesempatan bulan Ramadan melek bengi dalam rangka untuk apa? Membaca Al-Quran, menambah amal daripada nambah maksiat itu. Ini kan begitu. Insya Allah ketika kita capek kemudian tertidur di masjid itu juga termasuk ibadah daripada di luaran sana, misalnya, ya orang ribet dan sebagainya. Banyak kemaksiatan yang ada pada bulan Ramadan, ada juga. Maka dari inilah kesempatan kita semuanya untuk menggali, memperdalam, mengkaji, bahkan ingin mendapatkan pahala-pahala yang lebih daripada itu semuanya. Masya Allah. Inilah. Jadi Ramadan itu sebuah momentum mendorong pribadi kita semuanya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin mengikhlaskan amal-amal yang kita lakukan itu. Karena selama ini kita beramal itu belum tentu dengan ikhlasnya, kadang masih dibarengi dengan berbagai macam isyarat atau di dalam hati sok si Google sosok dipaksa disodori surkah disodori ini mau ngasih orang tak kasih kadang-kadang masih ada seperti itu. Coba orang itu kalau memang ikhlas itu los gitu tanpa harus pandang bulu ya bismillah niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini jarang orang mampu seperti itu. Jadi memberi itu kadang-kadang masih mikir-mikir gitu ya. Tak delok wong iki kok piye ngono mau. Sik dipikir kan. Kadang-kadang kita kan ketemu di bus katanya. Saya di bus atau kadang-kadang ketika ada di rumah didatangi tahu-tahu nomor ngaten ngajian itu ada suatu nomori. Ketika seperti itu iki gagal ekonomi ini kok pripun akhirnya ya sing dituntut ya sing nopo lah semula kepengen semerah tetapi akhirnya sing cek air dan sebagainya. Itu kadang-kadang Masya Allah ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi keikhlasan itu adalah kembali kepada pribadi kita masing-masing dan ukurannya adalah ada di hati kita masing-masing dan Allah yang tahu kan begitu. Makanya dari sini kita mencoba menghaluskan niat-niat kita itu. Kenapa sampai kita itu semua yang kita lakukan itu lillahi ta'ala kan gitu. Nawaitu somal wadi an adai fardis syahri Ramadan hadis sanati fardon lillahi ta'ala. Itu kan niat kalau dilapatkan kan gitu. Tetapi lillahnya itu harus, lillahnya itu betul-betul sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sudah berjanji, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran kan, dalam surat Al-An'am itu, di sana disebutkannya, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Kalau kita itu sudah berjanji ya sama Allah, sudah menyatakan kalimat itu kan begitu, maka sholatnya betul-betul dan sungguh-sungguh begitu. Jangan sampai kita itu sholat ogah-ogahan, kaslan atau malas gitu. Ya. Orang itu kalau sholatnya malas itu, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Padahal sholat adalah merupakan apa? Merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu senang kepada yang namanya amal sholat. Gitu. Sampai ketika saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang dan dia menanyakan, "Ja Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala ayu amalin ahabbu ilallah?" Qala as-salat wal waqtiha. Ketika saat itu Rasulullah didatangi oleh seseorang dan dia bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ya saat sekarang ini asar juga masih boleh, ya juga tepat, kan masih asar, gitu. Tepat waktu itu gimana? Di awal kah? Di tengah kah? Atau di akhir?
masing-masing yang mau meyakini. Biar selamat di awal lah kan gitu. Tepat pada apa nggak boleh sholat di akhir jam seperti ini misalnya. Ini kan sudah hampir mendekati maghrib misalnya. Apa nggak boleh? Ya boleh, itu tetap aja juga sah. Karena ini juga masih tepat waktunya, karena waktunya sah. Cuman khawatir ya kalau ini semuanya kebablasan ataupun itulah diantaranya. Makanya milani monggo ketika saat awal Ramadan, awal sholat itu dipakai untuk segera untuk melaksanakan. Saat terkumandangkan kalimat adzan hayya 'alas sholah, itu segera tutup semua kegiatan, berhenti dan ditinggalkan menuju kalimat panggilan tadi. Nah, ini khususnya bapak-bapak menuju yakni masjid untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, begitu. Nah, masya Allah, sholat berjamaah khair wa abdul min sholat di pagi bisa ba'in wa isya darajat. Begitu intikan Rasulullah SAW. Jadi kita semuanya harus bisa dan mampu mana yang lebih prioritas gitu. Nah, kalau sholat itu merupakan amal yang disukai oleh Allah, maka kita pun juga harus mengutamakan. Jangan sampai maksud saya adalah menomor duakan. Nah, kadang-kadang guyonan ini kadang-kadang ada guyonan. Terus akan kalau ayo pada sholat kan nomor loro Pak. Oh, iya. Betul nggak? Betul, nggak ada salahnya. Sholat kan nomor loro Pak. Ya betul memang ini. Jawabannya tidak salah begitu. Tapi maksud yang ngajak tadi apa? Ayo kok segera tinggalkan semuanya dan mari kita segera menunaikan sholat. Itu yang dimaksud yang mengajak gitu. Tapi orang mengajak yang makruh itu kadang-kadang ya sewu. Ma'ruf itu apa toh? Ma'ruf itu suatu amalan yang sudah kelihatan. Tapi sudah kelihatan pun kadang-kadang orang nggak mau melaksanakan. Suatu amalan ma'ruf itu ada suatu amalan yang sudah kelihatan, sudah cemawis, tinggal melaksanakan. Tapi kadang-kadang kita ini ogah gitu, agak apa istilahnya, malas ataupun mungkin ya karena apa dan sebagainya gitu. Menurut saya ini betul. Maka dari itu manusia juga seperti itu. Maka di awal saya sampaikan orang itu ketika meningkat imannya itu indikatornya segera taat, gitu. Taatnya betul-betul sungguh-sungguh segera, gitu. Jadi tidak menunda-nunda amal pekerjaannya. Kalau itu amal kebaikan segera dilaksanakan. Supripil bahasa Jawanya kan begitu. Ibaratnya kalau mendengarkan azan itu kayak dengan anak panah lepas dari busur kan, busurnya ini langsung seret itu muncul jelas. Itu namanya indikator sholatnya khusyuk. Maka dari itu orang sholat khusyuk itu berat. Orang sholat khusyuk itu berat. Nah gitu. Maka dari situlah dia indikatornya dia setiap kali mendengarkan adzan dia tinggalkan semua amalnya dan segera menuju masjid menunjukkan itu adalah panggilan sholat begitu. Dia segerakan dan semua yang tinggalkan tidak peduli apapun yang ada di dunia ini kan begitu. Tapi karena dipanggilan oleh panggilan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala disegerakan. Begitu. Inilah kita. Tapi kadang-kadang orang itu ya tidak sampai memahami gitu. Makanya ada orang munafik itu, ya orang munafik itu paling malas gitu ya, malas untuk datang ke masjid gitu. Seandainya mereka itu tahu gitu, ya seandainya mereka tahu bahwa pahala sholat subuh itu, ya pahala sholat subuh, ya tahu pahala sholat subuh berjamaah lagi di masjid, maka walaupun dia sambil merangkak dia akan mendatanginya. Tetapi ini kata ternyata masih banyak orang meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kita yakin memang sholat subuh di rumah, tetapi sholat subuh berjamaah itu lebih utama dan lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Itu khususnya bapak-bapak, ibu-ibu boleh juga ke masjid dan pahala juga didapatkannya berjamaah. Tetapi kalau berjamaah di rumah juga boleh juga, insya Allah kan. Inilah satu gambaran. Setiap langkah kita pergi ke masjid dalam rangka niat dan ingin bersolat berjamaah, maka semua yang kita temui itu mereka mendoakan kita, masya Allah begitu. Ya jangan dikira mereka itu diam, mereka itu mendoakan ya.
Gitu. Maka dari itu apa yang ada di langit dan di bumi mereka mendoakan. Maka di dalam surat Al-Qadr tadi, tanazzalul malaikatu warruhu biha bi'izni rabbihim kulli amr. Jadi tanazzal itu adalah naik dan turun. Malaikat itu pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, dan setiap malam bulan Ramadan itu turun ke langit bumi, melihat dan mencatat hamba-hambanya, hamba-hamba Allah itu siapa yang mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Amal apa yang dia tingkatkan? Bagaimana dia melakukan? Apakah dia senantiasa melakukan kebaikan ataukah malah justru melakukan perbuatan yang maksiat atau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala itu? Maka di sini malaikat diutus tanazzal, naik dan turun. Naik mereka membawa amalan hambanya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Oh, si A ini, hamba ini, bulan ini dia saumnya lillah, saumnya betul-betul ikhlas karenamu ya Allah, begitu dilaporkan. Allah tahu. Begitu. Jadi setiap hamba yang melakukan pekerjaan yang ada di muka bumi ini akan ditandai kualitas keimanan seorang itu juga bisa dilihat. Kalau ingin melihat akhlak seseorang itu adalah dilihat apanya? Dilihat sholat. Dilihat sholatnya baik. Maka kenapa sampai Rasulullah SAW itu kalau ingin memilih laki-laki memilih perempuan itu suruh memilih agamanya. Indikator agama itu ya sholatnya. Kalau sudah meninggalkan sholat itu sudah antara dia orang muslim atau dia orang kafir. Jadi orang tidak sholat itu di antara itu sudah tipis gitu, rawan gitu. Karena keimanannya sudah diambang pintu kan gitu. Maksudnya diambang kehancurannya antara dia akan tetap istiqomah yakin pada Allah, apakah dia akan meninggalkan tidak yakin lagi pada Allah kan gitu. Maka hati-hati kita. Jadi di situ letaknya. Posisi seorang yang beriman itu letaknya ada di sholat itu. Maka mari kita usahakan sholat itu amalan yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan sholat kita. Kita yakinkan dan kita mantapkan dari mulai kita wudhu, niat wudhu hingga sampai kita bisa melaksanakan sholat sampai terakhir yang kita lakukan. Lebih daripada itu masih tambah lagi sunahnya, masya Allah tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita, maaf, kelihatan saya juga pernah menyampaikan. Dan hadis Rasulullah SAW jelas sekali, ketika seseorang itu bisa mengamalkan istiqomah, mengamalkan ada 12 rawatib gitu, qobliyah ataupun ba'diyah gitu. Setidaknya 12 itu apa? Pertama adalah subuh, sebelum subuh 2 rakaat, ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, gitu. Terus 2 rakaat ba'da maghrib, sebelum isya 2 rakaat. 12 rakaat ini kalau kita lakukan itu namanya yang muakkad, sunat rawatib muakkad gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Ya, boleh 10 dan boleh 12 dilakukan. Mungkin duhurnya hanya 2 boleh begitu, tidak ada salahnya. Gitu. Insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Allah akan membangunkannya rumah di surga. Insya Allah. Inilah. Mari, makanya kesempatan kita semuanya setelah paham dan memahami terkait tentang masalah lebih besarnya pahala itu, maka kita lakukan. Maka sampailah ketika seorang yang sholatnya itu bagus, sampai mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau sudah tertanam dan tertancap dan sudah menjadi habit dan kebiasaan dia, begitu, dan bahkan menjadi kebutuhan pribadi dia seorang hamba Allah, maka ini akan bisa mempengaruhi dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul.
dia mau melaksanakan perbuatan fasik itu dia lantas ingat, oh ya, diingatkan ya Allah, ingat. Maka sekali lagi monggo kita ada kesempatan yang luar biasa, apalagi bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Ya, kalau membaca Al-Quran dilipat gandakan juga, bukan hanya satu ayat tetapi per huruf, bahkan itu, masya Allah, satu huruf dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kalau satu ayat itu berapa huruf, apalagi satu juz dan sebagainya. Inilah semangatnya siapa ini? Semangatnya Imam Syafi'i pada saat itu ketika Ramadan dia bisa mengkhatamkan berapa? 60 kali khatam. Ini itu Bu, sakit belakang 60 kali khatam, padahal tidak boleh dihitung sebulan itu namun 3 dosa pinter, gitu. Nah ini kok bisa mampu sampai 60 kali itu loh. Wah, hebat, luar biasa. Iya memang hebat Imam Syafi'i, seorang ulama besar, Imam Maghrib lagi dan sebagainya. Dia punya keterampilan, tapi caranya bisa kita hitung dan bisa logis. Kalau mungkin kalau dibayang-bayangin nggak logis gitu, nggak masuk akal. Oh, sobat atau sesuatu. Pulau ini jus banyak sampai saat ya alhamdulillah ya hebat. Maksudnya ini kalau setidaknya ini kan kalau 17 ya 17 juz lah kan ini kan. Sehingga nanti pas waktu terakhir jadi 30 juz khatam. Alhamdulillah gitu. Tapi Imam Syafi'i kok sampai seperti itu, kok bisa? Bisa. Caranya begini, salah satu indikator dan kok bisa dan kita masuk akal dalam pemikiran kita. Cara beliau menghafal itu begini. Cara beliau menghatamkan sehari khatam 2 kali, kan gitu. Kalau 60 kan berarti 1 hari khatam 2 kali. Dengan cara begini, setiap kali sholat subuh 2 rakaat, sholat pertama, rakaat pertama 3 juz. Kan habis membaca surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan membaca ayat kan, membaca ayat ada surat kan gitu. Dia baca 3 juz. Gitu. Terus rakaat kedua 3 juz. Pinter itu 6 kan gitu. Duhur rakaat pertama dan rakaat kedua 3 juz dan 3 juz berarti 6 juga. Begitu pula asar 3 juz dan 3 juz. Ya, begitu pula maghrib ya 3 juz dan 3 juz berarti 6. Isya juga begitu 3 juz berarti 5 kali 6 pun pinter. 5 kali 6 30 berarti pun khatam. Dari sholatnya bisa menghatamkan. Dan saat ini kalau dia mampu lagi enak pedal melih kan gitu. Di luar sholat kan masih banyak gitu kan. Padahal pedal sholat ini paling berapa menit kan begitu. Tetapi Imam Syafi'i mampu gitu. Ya agak lama lah bisa sampai 3 juz itu rakaat pertama ya. Yang mengikuti ya nggak mampu kan gitu. Tapi beliau mampu, masya Allah, luar biasa ya. Itulah cara menghitung ini harus mengatakan. Jadi masih ada waktu di luar sholat itu beliau masih mampu untuk menghatamkan juga dalam sehari. Masih ada luang waktu. Berarti 1 hari dia khatam 2 kali kan insya Allah. Itulah Imam Syafi'i, masya Allah. Dia tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, semangat untuk tilawah, semangat untuk membaca Al-Quran gitu. Nah, ini imam-imam kita, salafus saleh kita, para sahabat dulu seperti itu ya, kita para pengikut Nabi kita Muhammad SAW tentunya juga semangat gitu. Nyun sewu, kadang-kadang kita itu kalah dengan hati kita. SMS sana, SMS ini belum tinggal. Pada saat tilawah itu orang konsen tilawah, sidik-sidik itu bu pesen ya, pesen ya, wes kalau orang itu kan tergoda dengan dunia itu, wah kesempatan pak, bulan Ramadan itu rezeki loh pak, mau seperti ditinggalin, kadang-kadang sampai seperti ini loh. Saya kadang kalau Ramadan seperti teringat dengan cerita begini. Kalau tidak salah di UI ya, di dekat Universitas besar itu ada seorang tukang warung makan.
Mahasiswa itu sering makan di situ pagi, sore, malam. Dia buka, senantiasa hangat pelayanannya prima, dan apa yang diminta dipersilahkan ambil dan kemudian bayarkan itu. Selama 11 bulan dia melakukan seperti itu dan dia milik dengan baik, dan hasil dari 11 bulan itu tiap hari keuntungannya dibagi dua. Keuntungan pertama untuk keluarganya, ya, untuk kepentingan keluarga, kebutuhan keluarga. Keuntungan yang kedua disimpan untuk apa? Bulan Ramadan. Itu tiap hari dia kumpulkan, masya Allah, luar biasa. Hingga sampai berjalan 11 bulan. Total selama bulan Ramadan dia tidak buka warungnya, tutup. Jadi tanya oleh para mahasiswa, Pak, ya kok ditutup Pak? Ini kan kesempatan kami, ini kan buka dan sahur kesini loh Pak. Iya, nah, ini bukan apa-apa. Ini sudah kami niatkan dengan keluarga. Terus kemudian saya 1 bulan memang sengaja kami tutup. Ini adalah hari ibadah kami. Ini bulan ibadah kami untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa Pak? Ya kan kalau bulan Ramadan malah banyak rezeki. Iya, nah, saya sudah menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya dan untuk bulan Ramadan khususnya, sehingga anak saya juga kami sudah cukupi semuanya sudah, ya, dan untuk biaya bulan Ramadan pun sudah ada. Jadi kami tidak takut mengenai tentang masalah edaran ini bulan Ramadan yang katanya nambahin itu. Salut Pak, ini tutup total, ini. Sementara seperti itu, ini gambaran saja seorang yang memang punya keyakinan dan niat yang luar biasa, walaupun dia hanya seorang tukang warung nasi begitu. Jadi taatnya kepada Allah luar biasa. Inilah Bapak Ibu semuanya. Cerita ini bukan mengajak, betul ini ada, dan memang itu luar biasa juga. Dan ini adalah memotivasi kita semuanya. Bukan maaf akhir Ramadan seperti ini, sebelum akhir Ramadan yang ramai mana Bu? Pasar. Yang ramai mana Pak? Mall. Yang ramai mana Pak? Begitu boleh Bu? Hah? Si ramai warung-warung dan sebagainya, benar? Wah, bakul ini pada panen, apalagi bakul rasukan. Wah, kepinginnya kayak bodoh apa? Pakaiannya baru, kan betul? Biasa. Ya memang dibolehkan, ya. Nah, memang dibolehkan nanti ketika saat hari raya 1 Syawal, semua umat muslim dikeluarkan dari rumah, ya, setelah mereka sarapan, mereka makan pagi, dan kemudian semua menuju tempat sholat, dan mereka berpakaian yang baik-baik, semua pakaian yang baik, boleh seperti itu, memang begitu. Itu dalam rangka syiar. Sampai yang datang bulan pun pada saat itu tidak sholat, suruh datang juga ke lapangan. Dalam rangka apa? Untuk syiar. Begitulah. Maka dari itu kalimat tadi yang saya sampaikan di awal, ya, gitu. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli. Jadi liyudhhir itu ditampakkan. Jadi umat muslim itu harus banyak umat. Ditampakkan besar, ditampakkan banyak gitu. Jangan sampai orang muslim itu takut isin nanti kopiah isin, nanti baju baru isin, nanti maksudnya adalah untuk berangkat berduyun-duyun menuju tempat sholat itu loh. Itu tuh kok agak malu gitu loh. Jangan, itu malah ditampakkan menggiring banyak orang, sehingga banyak orang yang datang. Walaupun semula mereka tidak pernah sholat, pada saat sholat dia monggo langsung jajan. Ini dalam rangka liyudhhir, untuk ditampakkan, untuk didominasi. Untuk Islam itu tetap dominasi. Islam itu harus banyak. Islam itu harus liyudhhirahu 'ala din kulli. Artinya untuk didominasi daripada agama-agama lain. Memang begitu. Islam itu yang wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang menyelisih agama selain Islam. Begitu. Jangan sampai kita itu malu jadi orang muslim. Jangan. Waktu itu Pak, ada alasannya Islam mau ditambah-tambahnya. Nah, kebaikan itu perlu ditunjukkan. Kebaikan perlu ditunjukkan. Pak, masa sedekah dadak dinatakan
ditulis si A, Haji A, kemudian sekian. Asalkan itu tidak ada niat untuk sum'ah, asalkan itu tidak ada niat untuk riya, boleh. Dalam rangka untuk memotivasi yang lain. Kadang-kadang kebaikan itu tidak tampak nih, nopo itu. Akhirnya nopo kalah kali nopo. Kemaksiatan yang dikemas dengan baik begitu. Bilangnya ada sebuah pepatah mengatakan, al-haqqu bila nidomin sayadribul batilu binidom. Artinya suatu yang hak, yang benar, kalau tidak di-manage dengan baik, diatur dengan baik, maka akan dikalahkan suatu yang batil, yang jelek, ya, yang dikemas dengan dengan manajemen yang bagus. Makanya mari kita buat kebaikan-kebaikan ini dengan manage yang baik, insyaallah. Begitu. Alhamdulillah masih kita ini tiap malam tidak lepas untuk ada yang masih kajian, ada yang imam dan sebagainya. Kemudian di hari-hari lain Bapak Ibu juga ini dalam rangka untuk apa? Menunjukkan bahwasanya selain kita mencari ilmu dan mencari tambahan pengetahuan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menampakkan keislaman kita gitu. Maka insyaallah ini sebuah gambaran atas muka. Terus kemudian malaikat turun itu dalam rangka untuk mencatat amal-amal hambanya dan melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bi'ni Rabbi min kulli amrin. Setiap malaikat tadi mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya min kulli amrin, setiap perintah yang diberikannya. Jadi setiap perintah yang diberikan. Jadi malaikat itu isinya yang taat dan taat. Tidak ada malaikat maksiat. Malaikat itu yang samina wa ta'na gitu. Jadi taat. Cuma manusia aja yang kadang sok taat, kadang tidak kan gitu. Itulah tidak. Salah dia hatta maslahat fajar. Jadi malaikat itu sampai fajar. Gitu. Jadi mencatat, melaporkan amal-amalan hambanya itu sampai terbit fajar. Seperti itu insyaallah. Maka satu malam penuh itu terawasi dan tercatat amal kita. Maka ini sebuah kesempatan yang luar biasa ketika kita ini pada malam Lailatul Qadar, kita pada malam itu masih melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan, meningkatkan kita pas waktu malam itu sholat, pas waktu malam itu kita sedang tilawah, pas waktu malam itu kita sedang bersedekah, pas malam itu kita sedang zikir, pas malam itu kita sedang beribadah yang lain. Monggo insyaallah. Itulah salah satu bagian. Kemudian setelah itu seseorang tadi yang menghadap Rasulullah SAW, selain menanya tentang masalah, Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha. Apa yang disampaikan Rasulullah kedua? Dia menanya, qultu sumayun, terus apalagi ya Rasulullah selain sholat tepat pada waktunya? Rasulullah bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini ternyata kita ini berbakti pada orang tua adalah bagian daripada amal yang juga dicintai oleh Allah, diremeni, disukai. Sungguh ya Allah suka amal ini. Maka kita selaku anak jangan sampai berani sama orang tua. Kita selaku anak jangan menghentikan doa kita padanya. Karena kalau kita ingin rezeki kita sempurna, rezeki kita berkah, rezeki kita mengalir, doakan orang tua kita. Kalau mereka sudah tidak ada, apalagi ada, datangi, sungkem, datangi, kalau bisa diopeni, apalagi mereka sudah berusia lanjut. Dipangkutan simbah, Yusuf kita bah, simbah sampai Yusuf kita. Nggih, sudah. Belum dosa sampun wonten 65. Masya Allah luar biasa ya. 65 sudah masih kuat, sudah sebuah kesyukuran.
Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang itu bagaimana, cara berbakti itu bagaimana gitu. Cara berbakti sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayatnya 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Masyaallah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha menjadikan ibu dan bapak kita itu yang usianya sudah lanjut itu kita openi, kita gulawentah. Kaya dini kita sampai waktu dari pun masih kecil, ketika saat kita masih kecil itu betul-betul dipelihara. Wa qadha rabbuka, telah diwajibkan oleh Tuhan kamu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Maka kita tidak boleh menyembah. Ini adalah cerminan sebuah akhlak, itu adalah karena keyakinan. Akhlak itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau ada bisa dididik dan bisa diatur. Gitu. Setiap orang bahkan non muslim itu adabnya lebih bagus. Ada gitu mereka katakan menyusun dan mereka membiasakan itu ada. Dan ada pun ya itu. Tetapi akhlak itu bedanya adalah akhlak itu cerminan dari apa? Akidah dan ibadahnya. Jadi nggak bisa dibuat-buat akhlak seorang. Misal contoh kecilnya ketika ketika Rasulullah SAW dibesarkan, jadi iman seseorang yang paling rendah itu adalah ketika dia berjalan, kemudian dia melihat ada halang di jalan, dan kemudian dia memikirkan walaupun ada orang atau tidak ada orang, tetapi dia yakin ini membahayakan teman saya. Ini saya tadi sudah kesandung, maka saya harus saya singkirkan ini. Ini adalah iman, selemah-lemah iman atau bukan selemah, ini bagian cabang iman yang paling rendah itu seperti itu bagiannya. Ini kalau nggak akhlaknya bagus apa yang dilakukan? Aku kesandung, aku tiba, gara-gara waktu ini, ditambahin. Kalau imannya bagus, akhlaknya bagus, dia singkirkan, semoga orang lain tidak sampai terjadi seperti ini. Kan begitu. Maka tidak bisa akhlak itu tahu-tahu muncul begitu. Semua itu cerminan daripada apa? Dari akidahnya, ya, dan ibadah yang dia lakukan tiap hari. Begitu. Makanya ukuran sholat itu, ukuran akhlak orang itu baik. Begitu. Maka ketika saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh siapa? Ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah itu? Maka jawab Aisyah, khuluqul Quran. Akhlak Muhammad, akhlak Rasulullah itulah seperti Al-Quran. Berarti kita ini ketika membaca Al-Quran sama artinya kita mempelajari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah gambarannya. Nah, itu sama. Nah, wa qadha rabbuka alla ta'budu, kembali pada ayat tadi, gitu. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah saja. Wa bil walidayni, setelah kita berbakti kepada Allah, ya, maka berbakti yang kedua itu yaitu wabil walidayni, maka berbakti kepada kedua orang tua. Itu berbakti, perintahnya itu memang. Imma yang membenahi kaki berahaduma, apalagi kalau mereka itu sudah berusia lanjut. Salah satu di antara mereka atau dua-duanya usianya lanjut, wis udur, jari mau dikasih didulang, paling sarapan, jari urung. Nah, gitu.
Niki sing patukan yang sepuh sinten? Sing tiap dinten ngopeni yang sepuh sinten iki? Niku surga Bu, niku surga Pak. Lek ngopeni sing tenanan. Ya, pintu ya, salah satu pintu nanti kita mendapatkan surga Allah bisa jadi dari simbol kita, dari bapak kita yang benar-benar kita betul yakin dan ikhlas ya, ridho mengopeni yang sudah, masya Allah. Salah satu di antara mereka ada dua-duanya. Pala takulah ma'ufin, mengatakan saja tidak boleh. Artinya kata-kata lain yang menyakitkan hatinya tidak boleh juga, kan begitu. Makbul mukhalafahnya kan begitu. Pemahamannya kalau kita mengatakan ibu, bapak, terus kok tua ini kok suara semilok-milok. Nah, maaf, ampun ngentos. Ya, walaupun dia mungkin mengatakan salah, jangan dimarahi dan jangan sampai menyakit, disakiti ya, itu orang tua. Ini jangan, harus hati-hati kita. Ya, tiang sepuh ini. Kalau tiang jauh itu mas kali di ojo di kek kumpul panjenengan di ojo di wong tua malah pernah didengarkan nggak? Pernah lagi. Nah, maksudnya ini mereka ojo sampai wantun berani sama orang tua, malah dunganya ya. Ustadz udah ngomong itu bagian. Kenapa dibilangin? Masya Allah. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Kan ada juga orang gara-gara seperti itu kepinginannya begitu. Nah dibilang. Ini orang tua. Balat aku lakuin, balat harumah dan jangan sampai membentak. Ya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi balat harumah, jangan sampai membentak. Wa kullahu qawlan kalimat, katakan kepada keduanya dengan kalimat yang mulia. Kalimat yang mulia itu bagaimana? Kalimat yang ngeresep kening hati. Nah, jadi orang mendengarkan kalimat itu rasanya nyes gitu, ibarat seperti es. Nah, ibarat seperti apa? Kita kalau mau berbuka seperti ini kan senang dong. Mau berbuka kan bergembira kan gitu. Nah, ada kata-kata bagus tadi, masya Allah, rasanya kan senang sekali, masya Allah, luar biasa. Ini loh, Bapak Ibu semuanya. Nah, wa kullahu qawlan karim. Mari kita berusaha untuk mengatakan pada keduanya itu dengan kalimat-kalimat yang bagus gitu. Nah, apalagi saat sekarang ini menjelang hari raya ada tradisi apa? Mudik sungkeman. Itu bagus tradisi. Betul ini mengingatkan kepada kita semuanya. Kami kemarin mendapatkan sebuah video itu putranya 10 wis gede-gede wis tua-tua, ibu isi etes anak ini nopo dijejer, putra-putra ini dilumpuk dijejer. Lan piyambake nopo niku ngasto nopo niku piring lagi dulang. Brebes mili Pak, wis tuwek didulang. Si mbok ecik etes didulangi siji-siji. Wah, sing nangis, sing ternyuh lho ternyuh betul. Ya Allah, seorang ibu punya anak banyak, kemudian anaknya semua pada ngumpul semuanya remen. Gini betul, remen betul. Nah dia sepatu remen ngumpul lah, ngumpul di bodoh, wah bodoh ngumpul seneng ya, gitu. Itulah salah satunya. Terus anaknya itu kayak ngumpul di tulang, masya Allah belum. Nah iya, kadang-kadang bangun tapi jangan sampai terjadi ngeten. Ini menjelang poso, lalu kemarin menjelang hari raya, komunikasi Syawal nih. Kan pada mudik anaknya loro atau telu lah kan. Sing ado di Jakarta iki wis mudik. Wis diarepne jangan terus. Oh sing Semarang ya mudik wis duluan. Teko omah, wah si boy seneng banget. Wah, udah belek kudu disebut. Nggih. Kuwi pemakai canggih moneh dan tekor ini sebagainya. Oh gitu dan sebagainya. Digawani apa niku roti sate diparingi. Oh suwun iki digawani ya. Wah anakku wis 9 tahun ora bali gawani jajan si mboke alhamdulillah matur suwun. Kados mekaten niku. Tapi yang saya lagi sini ngomong belas orang disebut
bolak-balik sing bilang satu dino, sing nyewoki, sing ngedusi wis ora digagas. Ampun ngantos nggih mengki nek dados kang sepuh pun ngantos wonten nggih nyakinkan itu. Wonten niku wonten nggih. Sing tekone jarang-jarang nih nggawa napa niku roti. Engko bali iki Mbok, kae gedane sing 10 kae tak gawane ya, Mbok. Oh iya nak gawane. Kae kok berase sing sentok kae sing do gawane oleh wis. Mobil penuh ditoyong bali. Teko nggo sakale. Jadi saya lebih ngomong tuh ya, jangan sampai terjadi kan inilah kondisi-kondisi zaman ya, kondisi-kondisi manusia sekarang ini. Nah, jangan sampai anak yang di rumah setiap hari yang ngopeni itu orang tua ini kadang-kadang kadung senenge ya, kadung senenge si jarang ketemu, si tiap hari ketemu benar-benar dianggap orang kandi kayak ini. Masya Allah. Alhamdulillah nih. Kemudian orang tadi menanya kembali pada hadis tadi yang pertama, Qultu Sumayun, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad berjuang di jalan Allah. Itulah 3 amalan Bapak Ibu. Sholat tepat pada waktunya, kemudian birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, terus jihad fisabilillah itu apa? Ya banyak. Kita ini kalau dalam setiap harinya apa yang kita buat kebaikan itu termasuk jihad. Bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan asyadul jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu adalah. Sampai dikatakan perang Badar itu masih kecil, perang yang kecil. Kemudian kita akan menghadapi perang yang besar, begitu kata Rasulullah. Apa yang ditanya oleh para sahabat membingungkan ketika dijelaskan asyadul jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Apa yang Pak Bu? Aman nggih? Bayangno kadang-kadang di sewu. Ini rumah iki wis arep teko bareng sawah teko omah. Malah arep teko omah iki ora disambut dengan baik-baik. Disambut dengan yang tidak baik. Langsung ngomel lagi. Ibu-ibu di akun atas nih. Bapak langsung tadi kantor dari sawah dan sebagainya dari pekerja, jangan sampai terjadi itu. Kan dipancing marah. Apalagi bulan puasa seperti ini, maka katakanlah kepadanya, ini imun Bu, ini poso lho Bu, dan Pak, ini dari poso, aku ngantos kita tidak masalah apa toh, yo itu pada di dirembuk lah, insyaallah enak solusi, poso enak solusi masalah dunia bae kok. Ada tenda. Nah, tapi kadang-kadang emosi itu harus munculnya dan berat ya. Wasi ngomong kuwi poso iso ya berusaha kan. Ya, kita itu memang ujian itu macam-macam Bapak Ibu. Sekelas misalnya pun kita ini semakin meningkat iman kita, godanya itu semakin berat. Jangan dianggap orang yang taat pada Allah semakin taatnya itu tanpa ada godanya lebih besar Pak Ibu, gitu loh. Kalau imannya biasa-biasa saja ya biasa-biasa saja. Setannya kelasnya mungkin kalau dia sekolah SD ya kelasnya SD kan gitu. Nah, lek dokter ya singgono setannya kelas dokter kan gitu. Nah, itulah sebanding, makanya berat. Kita nggak bisa bayangkan bapak-bapak yang ada duduk di di pejabat-pejabat tinggi. Ini kan akan sampai dikit milangaken TV atau milangaken apa niku beritane insyaallah ini duit kok 300 triliun. Kayak nyanyi, kayak sopo sih gowone kan. Nah, sampai seperti itu. Jadi itu dike sopo dan sebagainya. Akhirnya juga rakyat juga yang kena. Gitu.
Nah, itu sampai seperti itu kan bertanya-tanya kita. Nah, ampun kita juga menang-menang dari Tuhan, tetapi berusaha. Itulah kadang-kadang kita ya kesandung, ya memang biasa kesandung, tetapi kita jangan sampai terus kesandung kan gitu. Kalau seandainya sekarang itu kita masuk suatu lubang yang berbahaya, maka besok jangan sampai masuk yang keduanya. Ya dihindari. Wis jelas nek kono enek lubang ini wis kecemplung ini. Lah saiki kok malah nambah nih. Ampun ngantos kita hindari. Nah, ngerti ini sebagai gambaran. Maka dari itu al-jihad fisabilillah di antaranya juga kita berjuang menahan hawa nafsu itu juga jihad. Malah jihad yang paling besar kita seperti itu. Ini sebuah gambaran. Makanya Bapak Ibu, Sewu, Pak Amudan seperti kira pinter menit Pak, nopo disisake, nopo cukup, nah dicukupaken deh. Makanya kemauan Pak Amudan, kirang langkungipun Pak Amudan bila topik walidayah, walidayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.